Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang literasi dan numerasi di era revolusi industri 4.0. Perkenalkan, saya Siti Sipaice dengan NIM 211251314 dan ada rekan saya Tiara Febria, ada Cahya Putri Kamila, ada Uswatun Hasana dan Irfan Junaidi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Tiara Febria, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini ada latar belakang kesenjangan kemampuan. Perkembangan teknologi pesat di era revolusi industri 4.0 menuntut keterampilan abad ke-21. Namun survei internasional seperti PISA menunjukkan tingkat literasi dan numerasi peserta didik Indonesia masih rendah. Ini menciptakan kesenjangan antara tuntutan zaman dan kemampuan dasar siswa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan juga literasi dan numerasi dalam pendidikan. Pendidikan di Indonesia bukan hanya transfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter. Literasi mencakup kemampuan memahami, menganalisis, dan juga menggunakan informasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cahya. Oke, di sini ada pentingnya literasi dan numerasi. Jadi literasi itu landasan pengembangan individu dan masyarakat, alat pemberdayaan sosial, ekonomi, dan budaya, memungkinkan akses informasi untuk keputusan bijaksana. Sedangkan numerasi sangat penting untuk keterampilan dasar untuk navigasi dunia modern, melibatkan kemampuan menghitung dan menerapkan konsep matematis dalam situasi praktis untuk keputusan yang bijak. Selanjutnya, Kak Ana. Oke, selanjutnya ada kondisi literasi dan numerasi di Indonesia. Nah, di situ dia tampilkan ada diagram. Nah, diagram itu memperlihatkan tren skor literasi membaca Indonesia dalam studi PISA. Terlihat pada diagram, skor Indonesia mengalami penurunan signifikan dan mencatatkan rekor terendah sepanjang periode partisipasi. Secara kuantitatif, skor tersebut tuh berada di bawah rata-rata OECD, menunjukkan adanya kesenjangan kompetensi membaca antara siswa Indonesia dan siswa di negara-negara maju. Nah, implikasi akademis dari data ini adalah perlunya kebijakan literasi yang lebih sistematis, terutama dalam memperkuat keterampilan membaca kritis, pemahaman teks panjang, dan integrasi literasi digital. Diagram ini tuh menjadi bukti empiris bahwa peningkatan peringkat tidak selalu identik dengan peningkatan kualitas, sehingga fokus kebijakan harus diarahkan pada peningkatan kompetensi substantif, bukan sekedar pencapaian posisi relatif. Next slide. Nah, selanjutnya itu ada di era digital ini tuh literasi tidak lagi sekedar kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup kemampuan menyaring, memahami, dan mengevaluasi informasi secara kritis. Nah, teknologi itu tuh bisa menjadi alat bantu, tetapi bukan hanya menjadi alat bantu, tapi juga bisa menjadi sumber gangguan jika tidak dikelola dengan bijak. Nah, berikut ada 4 tantangan utama yang dihadapi peserta didik dalam literasi di era digital. Yang pertama itu ada informasi berlimpah. Peserta didik itu cenderung merasa tidak perlu belajar karena informasi tersedia secara instan. Nah, hal ini tuh beresiko menurunkan motivasi belajar dan kemampuan berpikir Nadia, mendalam. Nah, yang kedua itu cepat bosan. Nah, metode Mah, pembelajaran konvensional seperti ceramah di era sekarang tuh kurang diminati karena tidak seinteraktif media digital yang mereka konsumsi sehari-hari. Nah, yang ketiga ada gangguan teknologi. Nah, alih-alih menjadi alat bantu, teknologi seringkali menjadi distraksi. Peserta didik lebih responsif terhadap notifikasi dan konten digital daripada penjelasan guru. Yang, yang terakhir ada biaya teknologi. Nah, penerapan teknologi pembelajaran itu membutuhkan sumber daya yang lebih besar, yang belum tentu tersedia merata di semua sekolah. Keempat tantangan ini tuh menunjukkan bahwa literasi digital bukan hanya soal akses, tapi juga soal sikap, kebiasaan, dan kemampuan berpikir kritis. Oleh karena itu, strategi pendidikan harus beradaptasi dengan karakteristik generasi digital, tanpa kehilangan esensi pembelajaran yang mendalam dan bermakna. Oke, selanjutnya. Baik, adapun strategi peningkatan literasi dan numerasi di era revolusi industri 4.0 ini teman-teman. Yang pertama, ada integrasi teknologi dalam pembelajaran. Jadi, menggunakan media digital seperti e-learning, simulasi interaktif, dan platform daring seperti Google Classroom, Kahoot, Quizzes, dan lain sebagainya
untuk membiasakan siswa dengan teknologi. Tujuannya itu untuk membentuk kemampuan literasi digital, berpikir kritis dan adaptif terhadap teknologi baru. Yang kedua, ada penguatan literasi dasar. Mengerjakan literasi digital seperti cara mencari informasi yang valid, menganalisis sumber, dan memahami etika digital. Tujuannya adalah untuk membentuk kemampuan memahami, menilai, dan menggunakan informasi secara efektif. Yang ketiga, ada peningkatan numerasi kontekstual. Gunakan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning (PBL) dengan konteks dunianya nyata seperti menghitung anggaran wisata, menganalisis data, lingkungan, atau simulasi bisnis kecil. Yang keempat, ada kolaborasi dan pembelajaran interdisipliner. Libatkan lintas bidang seperti ekonomi, teknologi, dan bahasa dan proyek pembelajaran. Tujuannya itu agar untuk melatih kemampuan komunikasi, kerjasama, dan berpikir lintas disiplin. Yang kelima, ada pengembangan soft skills dan karakter. Nah, dengan cara melatih kreativitas, adaptabilitas, critical thinking, dan komunikasi melalui kegiatan presentasi, debat, dan problem solving. Tujuannya untuk mempersiapkan karakter tangguh dan fleksibel dalam menghadapi perubahan teknologi cepat. Kesimpulannya adalah literasi dan numerasi merupakan fondasi penting dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Literasi tidak hanya mencakup kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami, menafsirkan, dan menggunakan informasi secara kritis dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, numerasi mencakup kemampuan berpikir logis, memecahkan masalah, serta mengaplikasikan konsep matematika dalam berbagai situasi nyata. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, penguatan literasi dan numerasi menjadi prioritas utama untuk membentuk peserta didik yang cakap, berpikir kritis, dan siap menghadapi tantangan abad ke-21 melalui berbagai program seperti Gerakan Literasi Sekolah atau GLS dan Asesmen Nasional Berbasis Kompetensi. Pemerintah berupaya meningkatkan kemampuan dasar siswa agar tidak hanya unggul dalam akademik tetapi juga dalam kecakapan hidup. Oleh karena itu, keberhasilan peningkatan literasi dan numerasi tidak hanya bergantung pada kurikulum tetapi juga pada kolaborasi antar guru, sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan budaya belajar yang berkelanjutan. Dengan demikian, literasi dan numerasi menjadi kunci terciptanya generasi Indonesia yang cerdas, adaptif, dan berdaya saing global. Generasi cerdas dan berdaya saing global. Oleh karena teman-teman, dengan adanya penguatan literasi dan numerasi, ini akan menjadi prioritas untuk membentuk peserta didik yang cakap, berpikir kritis, dan siap menghadapi tantangan abad ke-21. Kolaborasi guru, sekolah, keluarga, dan masyarakat menciptakan budaya belajar berkelanjutan. Baik, selanjutnya saya